Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Awik Channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan mengetengahkan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di masa tabi'in, di mana di sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah di kota Damaskus, Suriah. Di sana ada seorang ulama, ada seorang syekh yang menjadi imam sekaligus mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat di sana. Suatu ketika di masjid tersebut datang seorang pemuda ingin menemui sang syekh. Kemudian setelah sang anak muda bertemu dengan syekh, maka anak muda itu mengutarakan keinginannya kepada sang syekh untuk menuntut ilmu agama kepadanya. Dan anak muda itu menyampaikan kepada syekh bahawa bolehkah saya tinggal di masjid ini? Saya jauh-jauh datang dari luar kota Damaskus untuk menuntut ilmu kepadamu, sementara saya tidak memiliki keluarga di kota ini dan saya pun juga adalah seorang yang miskin. Kalau boleh saya tinggal bersama dengan anda dan keluarga, maka saya mohon supaya saya bisa makan apa yang engkau makan dan saya minum apa yang engkau minum. Akhirnya sang syekh mengiyakan, karena sang syekh ini adalah seorang yang sangat zuhud, seorang yang hidupnya sangat sederhana. Kalau dalam kondisi normal dia memiliki rezeki, sang syekh memiliki rezeki, maka dia boleh makan 3 kali sehari. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, maka yang dilakukan oleh sang syekh adalah berpuasa. Jadi ketika sang syekh makan, anak muda itu juga ikut makan. Tapi ketika sang syekh berpuasa, maka anak muda juga ikut berpuasa. Nah, setelah 3 bulan anak muda tinggal di sana, sang anak muda merasakan sebuah peristiwa yang menurut sang anak muda itu luar biasa beratnya. Kenapa? Karena sudah 3 hari tidak makan sesuatu. Dan pada hari ketiga sang anak muda betul-betul sudah merasakan lapar yang sangat luar biasa. Penglihatannya juga sudah tidak jelas. Kenapa? Karena kepalanya sangat berat, sangat pusing, sangat pening, disebabkan karena rasa lapar. Ketika itu muncul dalam hatinya bahawa dalam kondisi yang seperti ini, maka saya sudah halal untuk mencuri makanan sekedar hanya untuk mengganjal perut. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya sang anak muda setelah selesai melaksanakan solat Isya, kemudian sang syekh masih melakukan pengajian, anak muda ini kemudian naik ke atap masjid, naik ke dinding masjid. Kemudian dari dinding masjid itu dia berpindah ke atap rumah, kemudian naiklah sang anak muda ini ke atas dinding rumah tersebut. Begitu dia naik, kemudian dia melihat ke bawah, ternyata rumah itu dihuni oleh gadis-gadis remaja. Dan ketika itu, ketika dia menengok ke bawah, rupanya dia melihat ada 3 gadis remaja yang ada di dalam rumah itu. Kemudian dia segera memalingkan pandangannya. Kenapa? Karena dia sadar bahawa yang dilakukan itu adalah salah. Dia melihat sesuatu yang bukan muhrimnya, dan juga itu bukan menjadi tujuannya, karena dia keluar hanya ingin mencari makanan. Akhirnya dia mengendap-endap, kemudian pindah ke atap rumah yang kedua. Dari sana, begitu sampai di atap rumah yang kedua, sahabat sekalian, rupanya dia mencium aroma masakan yang sungguh sangat menggoda, apalagi dalam kondisi yang lapar seperti itu. Begitu tercium, akhirnya dia berusaha mencari jalan untuk turun. Dan akhirnya turunlah dia, masuk ke dalam dapur.
dan ternyata ditemukan betul ada sebuah masakan terong di mana baru saja selesai dimasak oleh pemilik rumah tersebut. Akhirnya dibukalah pancinya, kemudian diambil terongnya, dia masukkan ke dalam mulutnya, lalu dia gigit. Setelah dia gigit, lalu rupanya muncul kesadarannya, ada rasa takutnya kepada Allah bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan. Lalu dalam hatinya berkata, na'udzubillahi min zalik, ternyata hari ini syaitan telah membuat aku melakukan 3 pelanggaran. Pelanggaran pertama, dia melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian dosa dan pelanggaran yang kedua, dia mencuri terong. Kemudian dosa dan pelanggaran yang ketiga adalah masuk ke rumah orang tanpa seizin pemiliknya. Lalu ketika itu dia memuntahkan terong yang tadinya sudah digigit tapi belum terlanjur ditelan. Akhirnya dia keluarkan karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ditinggalkan rumah itu, kembali ke masjid. Sesampainya di masjid masih ditemukan sang syekh sedang memberikan pengajian. Kemudian dia tidak bisa lagi mengikuti pengajian. Kenapa? Karena pandangannya semakin berkunang-kunang disebabkan oleh rasa lapar. Sahabat sekalian, apa yang terjadi setelah pengajian bubar? Rupanya sang syekh masih ada di dalam masjid, dan rupanya ada tamu seorang perempuan yang bercadar. Kemudian sang anak muda tidaklah tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh sang syekh dengan tamunya. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan tentang lapar yang dirasakan oleh anak muda tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, rupanya perempuan yang datang kepada Syekh adalah seorang janda yang baru saja menyelesaikan masa iddahnya karena suaminya meninggal. Jadi setelah mencapai masa iddah 4 bulan 10 hari, kemudian perempuan ini datang kepada sang Syekh untuk mencarikan seorang lelaki yang bisa dijadikan sebagai suami, karena dia khawatir jangan sampai kalau dia hidup sendiri kemudian muncul fitnah di tengah-tengah masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, lalu sang syekh ketika perempuan ini mengutarakan maksudnya ingin mencari seorang suami, syekh melihat ke sekeliling masjid. Rupanya yang ada pada saat itu hanya adalah seorang anak muda, muridnya yang miskin. Lalu dipanggillah sang murid. Begitu sang murid, anak muda ini dipanggil oleh sang syekh, kemudian datanglah ke hadapan syekh, lalu ditanya, apakah kamu sudah menikah? Jawabnya, belum. Apakah engkau mau menikah? Kata sang syekh. Sang anak muda berkata, ya syekh, engkau tahu aku ini orang miskin. Makan saja saya makan dengan apa yang engkau makan, minum dengan apa yang kau minum. Saya ini miskin, bagaimana caranya saya mau menikah, dan bagaimana saya mau menghidupi dan menafkahi istri saya? Sang syekh berkata, begini, perempuan ini datang untuk dicarikan suami. Apakah engkau mau menikahinya? Sang anak muda berkata, bagaimana saya mau menafkahinya, wahai syekh? Lalu sang syekh berkata bahwa perempuan ini adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan harta yang banyak. Bagaimana? Maukah engkau menikahinya? Lalu sang anak muda berkata, iya, mengangguk, pertanda bahwa dia mau menikahinya. Dan setelah dikonfirmasi, ditanya kepada sang perempuan, rupanya sang perempuan juga setuju mau menikah dengan anak muda itu. Lalu dipanggillah saksi, kemudian terjadi pernikahan. Selesai pernikahan, kemudian sang syekh berkata kepada anak muda, wahai anak muda, silakan engkau pergi ke rumah istrimu. Lalu berangkatlah sang anak muda beserta istrinya ke rumahnya. Setelah dia keluar dari masjid, dia melewati rumah pertama yang tadinya hampir dia masuki. Kemudian setelah itu berpindah ke rumah yang kedua. Rupanya sang perempuan tadi membuka pintu pagarnya. Lalu kagetlah sang anak muda bahwa ini tadinya rumah yang saya masuki dan hendak mencuri makanan di dalamnya. Masuklah dia.
Setelah sampai di dalam, kemudian sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya mendengar tadi bahwa engkau sangat lapar, sudah 3 hari engkau tidak makan. Duduklah di sini, kemudian saya akan menyiapkan makanan untukmu." Namun sebelum sang istri menyiapkan masakan untuk suaminya yang anak muda tersebut, dia buka cadarnya, dia perlihatkan wajahnya kepada sang suami, dan sang suami begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melihat paras sang istri yang begitu cantik. Kemudian sang istri masuk ke dapur mengambil masakan, lalu alangkah kagetnya ketika sang istri sampai di dapur. Kenapa? Karena dia melihat pancinya terbuka dan ada terong bekas gigitan sang anak muda di panci itu. Lalu keluarlah sang istri membawa masakan itu, dan rupanya sang suami ketika masakan terong itu sampai di hadapannya, lalu dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, sebenarnya tadi saya ke rumah ini dan saya bermaksud untuk mencuri terong, dan bekas gigitan itu adalah bekas gigitan saya. Ketika saya menggigitnya dan belum sempat saya telan, saya berpikir, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Sehingga dengan ketakutan saya kepada Allah, saya muntahkan dan saya tidak jadi memakannya." Lalu sang istri berkata, "Wahai suamiku, engkau adalah hamba Allah yang begitu takut kepadanya. Engkau tinggalkan terong itu dalam keadaan haram, sehingga apa yang Allah berikan kepadamu? Bukan saja Allah memberikan terong itu dalam keadaan halal, tapi pancinya, dapurnya, rumahnya, beserta pemilik rumah ini Allah berikan kepadamu karena engkau menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak engkau menikmatinya." Sahabat-sahabat sekalian, dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kondisi yang ada sekarang ini, walaupun kita dalam keadaan yang begitu susah, tapi tidak membuat pikiran kita lalu ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.